Ya. Karena kan kita monitor hari ini kita akan bincang-bincang ringan bersama Kepala Desa Purwobinangun, Kecamatan Sibinge dengan Kakak Rismawati Beru Kliat. Ya. Baik, ini sebelum kita mulai, saya perkenalkan, saya sebagai host Maruli Malau dan rekan kita adalah Kepala Desa Purwobinangun. Untuk memperkenalkan dirinya, kami persilakan. Ya. Selamat sore, nama saya Rismawati Beru Kliat, saya Kepala Desa Purwobinangun, Kecamatan Sibinge, Kabupaten Langkat. Ya, Bu Risma ini adalah seorang sosok wanita yang pertama kali semenjak Indonesia Merdeka di Kecamatan Sibinge menjadi salah satu kepala desa wanita. Nah, hari ini kita akan membuka masalah tentang program yang sekarang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah, itu tentang stunting. Ya. Nah, bagaimana menurut kakak untuk mengurangi tekanan yang saat sekarang ini di Kabupaten Langkat itu ada 271 kasus dari 9.100 anak yang ada di Kabupaten Langkat. Kira-kira menurut pengetahuan kakak, adakah kira-kira di Purwobinangun bayi yang masuk dalam daftar tersebut? Ya, alhamdulillah di desa saya tidak ada bayi yang kena stunting. Adapun kegiatan yang saya laksanakan di desa saya itu ada 4 posyandu. Yang pertama posyandu ibu hamil. Karena ibu hamil, dari ibu hamil itulah kita harus menjaga gitu. Jadi di saat posyandu ibu hamil itu yang kami laksanakan sebulan sekali, kita memberikan vitamin ibu hamil, susu ibu hamil, dan makanan tambahannya berupa roti, telur, bubur. Itu kita gunakan memang menggunakan dana desa, bukan dana pribadi ya Pak ya, dana desa. Nah, yang kedua kita laksanakan posyandu balita. Posyandu balita kebetulan di desa saya itu memiliki 4 postu, karena di situ ada, di desa kita ada 10 dusun gitu, jadi ada 4 tempat. Nah, posyandu balita itu kita memberikan makanan tambahannya tuh bergantian. Pada bulan ini nanti kita bagikan untuk orang tuanya sayur-sayuran seperti bayam, tempe, dan tahu ataupun telur puyuh gitu. Nah, untuk anak-anaknya kita memberikan telur rebus, kadang telur bebek, kadang telur ayam, atau dan susu. Begitu juga bubur kacang hijau. Itu setiap bulannya kita berikan. Dan kadang kita bikin buah gitu. Jadi kita memang aktif di dalam posyandunya. Nah, berikutnya adalah PAR. PAR itu apa? Posyandu remaja. Posyandu remaja itu juga kita laksanakan tempatnya di Pustu. Kebetulan di desa kita ada Pustu. Nah, jadi sebulan sekali kita adakan PAR. PAR itu kita laksanakan penyuluhan kepada remaja. Bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, pergaulan, gitu. Jadi supaya tidak ada sudah istilahnya remaja ini dari awal itu sudah mengerti dia bagaimana mencegah pergaulan bebas, bagaimana menjaga kesehatan, gitu. Jadi itu setiap bulan juga kita laksanakan. Dan kebetulan kadang kita mengundang Bapak Camat ataupun dari narasumbernya itu dari Puskesmas Pasar 4 Mamuterasi gitu kan, untuk memberikan sebagai narasumber lah, untuk memberikan pengertian ataupun pencerahan kepada remaja. Berikutnya kita laksanakan posyandu lansia. Posyandu lansia dan poswindu. Poswindu itu adalah gabung antara posyandu lansia dan poswindu umur 50 tahun ke atas gitu dah. Ya kalau mau datang juga tidak sampai 50 tahun tidak apa-apa gitu kan. Di situ kita menyediakan obat-obatan dan cek kesehatan gratis kerjasama dengan bidan desa. Kita siapkan segala sesuatunya semua, dari mulai alat kesehatan, cek berat badan, cek gula, kolesterol, asam urat, begitu juga alat tensi. Semuanya kita gunakan, memang menggunakan dana desa. Seperti Puskesmas sudah kantor desa kita gitu, karena lengkap. Setiap bulan kita belanja di Apotek Restu itu segala obat-obatan, dari obat demam,
obat diare, emah, kolesterol, semuanya. Jadi kalau warga datang ada keluhannya, misalnya tensinya tinggi, langsung kita beri obatnya. Begitu juga jika dia misalnya kolesterolnya tinggi, ada juga obatnya gitu. Sekalian kita berikan pencegahannya kepada warga. Dan di samping itu, kita juga memberikan makanan tambahan kepada lansia kita. Kita berikan juga bubur, susu, telur, dan juga kita memberikan vitamin. Vitamin itu setiap bulan kita bagi kepada lansia-lansia kita ataupun kepada warga yang setelah dicek memang dia tensinya rendah atau HB-nya rendah, kita beri vitamin. Gitu. Itu saya laksanakan selama saya menjabat kurang lebih sudah 2 tahun 5 bulan begitulah. Nah, jadi itu sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu kadang kegiatan kita awali senam bersama lansia semuanya gitu. Jadi setelah itu juga program kita pembagian sembako kepada lansia kami yang berumur 65 tahun ke atas. Itu memang kemarin sudah menjadi program saya gitu. Jadi mana data lansia kita yang sudah berumur 65 tahun ke atas, setiap bulannya kita beri sembako. Berarti itulah upaya Ibu untuk menghindari stunting pada balita tadi ya? Iya, benar. Jadi dengan beraneka ragam, saya rasa Ibu ini termasuk orang yang tangguh juga nih. Ya, setiap minggu melakukan posyandu, dan posyandu itu tidak hanya sebatas hanya untuk balita ya. Iya, tidak. Ada remaja. Berarti ini ada untuk remaja. Untuk memberikan wejangan kepada kaula muda ya, agar tidak menjadi ada yang namanya pernikahan dini. Iya, gitu benar. Ya. Nah, dari program-program yang Ibu sampaikan tadi ini memang program murni ketika Ibu menjabat sebagai Kepala Desa Purwobinangun, ataukah melanjutkan program Kepala Desa yang terdahulu? Setahu saya, ya kita sudah tidak usah cerita yang dulu, tapi setahu saya semenjak saya menjadi Kepala Desa lah, posyandu itu lebih gitu. Mungkin karena saya juga perempuan, jadi mungkin perhatiannya lebih gitu ya daripada laki-laki ya kan lebih Pak. Bawa hati keibuannya lebih, jadi lebih perhatian. Jadi memang daya tarik yang kita buat itu menjadi daya tarik bagi ibu-ibu gitu. Oh, di sana posyandunya dibagi sayur, walaupun sayur gitu kan. Kadang kan di desa kita ada kangkung, ada kacang panjang, nah, juga kita bagi gitu. Jadi kan kita juga belanjanya di wilayah desa kita juga gitu. Membangun tingkat kepedulian. Iya, kepedulian. Oke pemirsa, para monitor, inilah kami bukan sekedar berbicara di sini, tapi saya juga sudah pernah langsung turun beberapa kali ke Desa Purwobinangun. Jadi di sini berbahagialah masyarakat Desa Purwobinangun, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat khususnya, dan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Langkat. Kalau bisa, bukan saya lebih mencondong kepada Ibu ini, tapi ikutilah perjalanan yang baik yang dilakukan oleh Ibu Risma ini sebagai Kepala Desa Purwobinangun. Karena apa? Hal-hal yang positif untuk menghindari pernikahan dini. Ternyata tadi di desa kita tidak ada ya Bu ya, tidak yang ada. namanya yang balita kena stunting nggak ada ya. Tidak. Karena memang dari mulai balita, remaja, dari hamil, dari ibu hamil ya, dari hamil sampai lahir, jadi bayi, remaja dan lansia. Hebat, luar hamil biasa. Kita bagi vitamin dan susunya tiap bulan itu. Tiap bulan. Ya, susu ibu hamil. Ya, ini luar biasa. Jadi perhatian juga nanti ini kepada Bapak Bupati Langkat untuk lebih menambah anggaran kepada Desa Purwobinangun agar program-program ke depan Ibu Risma ini dapat berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat. Dan ini telah terbukti bahwasanya Ibu ini menciptakan suatu desa yang sehat. Amin. Sehat itu adalah yang paling mahal. Kalau kita sehat, pasti keuangan lancar. Kalau kita nggak sehat, nggak bisa cari uang, maka tingkat kriminal pun akan bertambah. Saya rasa itu para pemirsa, kita monitor. Inilah ibu kita, Ibu Rismawati Burukliat, yang hari ini sengaja kita undang beberapa hari lalu untuk hadir ke sini untuk berbincang-bincang ringan tentang masalah stunting. Tapi alhamdulillah dari 271 kasus stunting yang masuk data kami di tahun 2024, ternyata satu pun kasus balita yang kena stunting tidak ada, nol.
Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Rosmawati. Terima kasih. Kita semua masih belajar. Kami pun ya mohon kritiknya, mohon sarannya di mana mungkin kami banyak kekurangan selaku kepala desa. Kami juga manusia biasa, banyak kesalahan, banyak khilaf. Intinya kami mau gimana ya, jika ada salah juga kami mau memperbaikinya, kami mau belajar untuk lebih baik lagi. Mungkin semoga kedepannya bisa kami berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas untuk masyarakat. Amin. Amin, amin. Oke, Ibu Risma, terima kasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses dalam bertugas. Amin, amin. Dan ke depan jika Ibu memang ingin menyambung masa ini, mari kita bantu beliau untuk menjadi yang kedua dalam periode yang akan datang. Karena apa? Program beliau sangat-sangat terbukti dan menyentuh kepada seluruh masyarakat. Terima kasih. Amin. Salam Monitor. Salam Monitor.